kalau hanya sekedar figur itu kan hanya elektoral saja. Tetapi kemanfaatannya untuk masyarakat nanti kita belum jelas seperti apa. Termasuk bersalah juga Partai Gerindra ketika karena kita di tingkat bawah tetap harus mengikuti yang diputuskan oleh pusat. Betul. Saya sampaikan kepada semua calon. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi, tentunya dalam program Ngopi Ngobrol Politik. Karena temanya adalah tentang politik, programnya juga program Ngopi, tentu yang dihadirkan adalah politisi. Di sini telah hadir Ketua Partai Gerindra Pamekasan untuk mengupas tentang persiapan atau menuju Pilkada Pamekasan. Selamat datang Pak Taufik di studio kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya. Siap. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Yang penting kan sehat dulu. Iya. Ya bisa ketemu lagi dengan Mas Syahid ini. Betul sekali ya. Udah lama tidak berjumpa ya, sudah mulai sebelum Dialog pemilu ya. Iya betul. Iya, menatap Pilkada gimana nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra? Ya tentu saja kami Partai Gerindra tetap harus berkiprah di Pilkada ini dan harus tetap juga memperjuangkan agar Gerindra turut mendukung ataupun mengusung calon yang kira-kira bisa menang nanti, terutama diupayakan dari kader sendiri tentu. Diupayakan dari kader sendiri ya. Tentu. Sejauh ini sudah buka penjaringan kan? Kenapa kemarin harus diperpanjang penjaringan? Kan sudah ada 4 yang mengembalikan formulir. Ya karena sampai saat ini bukan hanya di Gerindra, artinya di partai lain juga kayak sepertinya Rekom masih belum turun kan. Betul. Jadi kami menggunakan kesempatan ini, mungkin ada lagi kader yang ataupun dari eksternal yang siap mendaftar juga. Karena sejauh ini masih belum ada finalisasi dari semua kandidat bakal calon yang sudah beredar di Pamekasan ini. Siapa saja yang 4 itu? Yang pertama, yang mendaftar pertama Bapak Fatah Yasin. Kemudian yang kedua Kiai Khalilur Rahman. Yang ketiga Bapak Haji Agus Susanto. Rudi Susanto. Itu eksternal. Yang internal ya Pak Munajid. Dan juga sebelumnya saya sendiri, cuma karena saya juga masih belum mengembalikan formulir. Belum. Oh, berarti 4 itu yang sudah mengembalikan formulir. Ya. Yang Pak Munaji ini sebagai? Ya kita tawarkan bakal calon wakil bupati. Oh, bakal calon wakil bupati. Ya. Kalau yang Pak Rudi, terus Pak Fattah sama Kiai Khalil ini sebagai calon bupati. Itu formulirnya sudah diserahkan ke DPP? Ya, sementara masih ke DPD Jawa Timur. Sementara masih ke DPD ya, Jawa karena Timur. kita masih belum lengkap kan, masih belum semua, masih ada waktu untuk, tapi semua sudah ditelaah oleh DPD Jawa Timur begitu. Oh, berarti masih ada di DPD Jawa Timur, ya, belum ada di DPP? Belum ada di DPP. Apa tuh namanya? Tadi kan alasannya adalah memperpanjang karena antisipasi masih ada kader-kader yang ingin mendaftar. Apa hanya itu tujuannya atau memang ada tujuan lain? Atau memang ada yang sambil melihat karena di kontestasi di Pamekasan ini masih agak sedikit unik ya. Saya pikir sampai sekarang simulasi pasangan ini masih belum jelas 100%. Siapa dengan siapa jangan-jangan yang kemarin mencalonkan bakal calon bupati nantinya akan berpindah menjadi bakal calon wakil bupati, atau sebaliknya, bahkan yang rencananya calon wakil bupati bisa jadi nanti menjadi calon bupati begitu. Tanggal 30 Juni ini nggak akan diperpanjang lagi kalau setelah tanggal 30 Juni? Sudah selesai karena sudah waktunya, sudah bulan-bulan Juli ini kan sudah mulai benar-benar pemantapan siapa yang akan dengan siapa begitu. Pasangannya harus jelas. Iya. Kalau bisa pasangannya yang ambil salah satu dari partai kita sendiri, Partai Gerindra. Seberapa pede bisa merepresentasikan ya kader? Kami sangat pede sekali karena kita tahu presiden sekarang kan terpilih.
presiden terpilih dari Partai Gerindra. Saya kira bakal calon bupati ini akan sangat berkepentingan untuk memilih bakal calon wakil bupati dari Gerindra juga. Karena untuk mungkin sinkronisasi program dari pusat sampai daerah akan lebih mudah nantinya kalau ada kader Gerindra yang menjadi pasangan ataupun menjadi pemimpin di Kabupaten Pamekasan. Oh, itu nilai tawarnya. Nilai tawarnya masih ada. Tapi yang jelas bakal calon bupati tentu akan menilai apakah ini nambah elektoral kepada yang mencalon menjadi bupati atau tidak, kan tentu kami tidak paham. Yang jelas kami sangat pede sekali bahwa mereka akan mengambil salah satu kader dari Partai Gerindra begitu. Oke, sejauh ini kan berarti udah ada 4 nih yang sudah mengembalikan formulir. Tapi 3 yang untuk posisi M1 dan yang satunya Pak kader dari internal Partai Gerindra itu sebagai M2-nya. Ya. Kalau berbicara soal figur kecondongan dari Partai Gerindra itu sebenarnya akan mengusung figur-figur yang seperti apa? Yang kami yang jelas adalah figur yang kira-kira bisa membawa Pamekasan lebih maju. Di antara tentu dengan penilaian yang dari kami sendiri dan juga yang bisa membawa juga komitmen terhadap Partai Gerindra sendiri untuk ikut juga membangun Partai Gerindra di Pamekasan khususnya. Begitu. Dan yang 3-tiganya itu sudah memenuhi itu. Sudah menyanggupi di ketika mengembalikan formulir itu tadi. Jadi dengan komitmen seperti itu, bagaimana visi misinya terhadap Kabupaten Pamekasan dan bagaimana termasuk komitmennya terhadap Partai Gerindra begitu. Iya. Dari 3 yang semuanya kan eksternal untuk yang M1-nya. Itu kan backgroundnya macam 2 nih. Kalau yang Pak Fattah sama Pak Rudi ini kan birokrat. Iya, betul. Nah, kalau Kiai Kholil ini dari pesantrennya. Iya. Ya. Gimana melihat itu? Kami melihatnya sama-sama ada nilai plus minusnya. Jadi kalau yang dari birokrat mungkin yang lebih paham terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sudah mulai dari awal ya. Tetapi juga yang dari minusnya ini kadang-kadang di garis grassroots penilaian suara mungkin lebih kuat yang Kiai Kholil Rahman yang memang dari pesantren. Walaupun sebenarnya Kiai Kholil Rahman juga mantan Bupati Pamekasan yang tentu sudah berpengalaman juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Sama-sama ada plus minusnya. Terus kalau minusnya yang dari pesantren apa? Kalau yang tadi kan kalau yang birokrat bagus untuk penyelenggaraan sebagai eksekutif. Untuk eksekutornya nanti cukup bagus. Karena memang sudah bergelut di dunia pemerintahan. Ya. Jadinya pemetaan apa segala macam itu lebih mudah. Cuman di grassroots-nya biasanya dalam kacamata Pak Taufik itu agak lemah. Tapi kalau yang pesantren di grassroots-nya kuat, terus minusnya di dalam hal mungkin di pemerintahannya kurang begitu kuat seperti yang sudah birokrat begitu kan, sudah biasa seperti itu. Oh, siap. Pak Taufik sendiri kok belum mengembalikan, gimana nih ceritanya? Saya masih menunggu perintah dari atas dan juga ada peluang dari semua calon bupati kalau memang menginginkan saya secara pribadi ya siap-siap aja gitu. Yang diincar posisi? Ya tetap Cawabu. Oh, berarti di M2-nya yang kita harus realistis kan. Gerindra hanya mendapatkan 2 kursi. Kalau misalnya ada di Pamekasan ini ada beberapa partai, karena tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri, ada beberapa partai yang mendapat 7 kursi. Jadi ada 3 partai, P3, Demokrat dan PKB. Kalau mengambil salah satu dari 2 kursi kan sudah cukup 9 kursi. Dan harus realistis, yang kursi hanya 2 kalau minta bupati kan masih saya anggap masih kurang. Siapa tahu sama seperti di Sampang dari Partai Golkar
ya kursinya juga rendah sebagai Kalau satunya. didukung oleh semua partai kecil ya why not begitu. Oke. Siap-siap saja gitu. Iya. Ya, sebenarnya kalau berbicara soal Pilkada Pamekasan, figur seperti apa yang dibutuhkan di Kabupaten Pamekasan? Ya sebenarnya semua figur sama-sama yang sudah kita lihat sama-sama tujuan baik, visinya baik. Cuma nanti penerapannya saya kurang paham nanti seperti apa. Cuma yang saya inginkan adalah figur yang benar-benar bekerja untuk melayani kepada rakyat, untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya sendiri, tetapi semua adalah untuk rakyat. Seperti halnya Bapak saya sendiri Pak Prabowo ketika sudah jadi presiden, maka semua akan menjadi rakyatnya sendiri yang harus dilindungi dan harus disejahterakan. Kan semua. belum, tapi itu akan kelihatan 5 tahun nanti ke Ya, depan. memang Seperti itu apa realisasinya. harus ya yang bisa seperti itu, yang memiliki visi misi seperti itu yang pertama kan sudah jelas di visi misinya itu untuk bagaimana terkait dengan Pamekasan untuk membuktikan memang harus berjalan paling tidak setahun 2 tahun kan sudah nampak kelihatan begitu. Berarti Partai Gerindra ini kecondongannya adalah soal apa yang akan diupayakan, bukan soal siapa figurnya. Bukan tentang figurnya berarti, tentang apa yang diupayakan. Ya betul. Oh ya, kenapa harus seperti itu langkah politik yang diambil oleh Partai Gerindra? Ya karena kalau hanya sekedar figur itu kan hanya elektoral saja, tetapi kemanfaatannya untuk masyarakat nanti kita belum jelas seperti apa. Termasuk bersalah juga Partai Gerindra ketika partai saya ketika mengusung yang hanya tidak memiliki visi atau visi misi yang kurang jelas seperti itu. Figurnya sudah bagus, tapi terhadap Pamekasan kira-kira membawa manfaat atau tidak, kami juga tidak tahu. Karena tidak menyampaikan secara gamblang, maka itu bukan penilaian kami, tapi penilaian kami adalah bagaimana membawa Pamekasan lebih maju lagi, tidak seperti sekarang, lebih baik lah. Oh, berarti soal idenya. Ya betul. Bukan soal orangnya. Bukan soal orangnya. Ya. Ya. Berbicara soal idenya, gimana dengan 3 calon itu? Itu katanya sudah menyampaikan. Ya. Misi-misi. Idenya semuanya. Coba urut dulu dari yang mengembalikan pertama siapa? Ya tadi itu disampaikan Pak Fattah Yasin. Pak Fattah Yasin. Gimana yang Pak Fattah Yasin? Coba dalam kacamata Partai Gerindra. Saya yang jelas ide yang semuanya bagus. Artinya tetap mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan seperti pelayanan yang serba cepat kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana agar pembangunan di Pamekasan ini tidak tersendat-sendat, terus berjalan. Pak Fattah kan seperti itu ininya. Semuanya bagus dan hampir sama sebenarnya tujuannya untuk memimpin Pamekasan itu hampir sama, termasuk komitmennya terhadap Partai Gerindra sama begitu. Oke. Kalau pesannya apa kepada Pak Fattah? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Fattah? Yang harus dilakukan menguatkan. Ya biasanya begini, karena kita di tingkat bawah tetap harus mengikuti yang diputuskan oleh pusat. Betul. Saya sampaikan kepada semua calon komitmen yang ataupun visi misi yang Bapak tulis ataupun Bapak sampaikan kepada kami akan sampaikan kepada tingkatan yang lebih atas, termasuk terhadap partai ini seperti apa akan kami sampaikan. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya Pak Fattah menyampaikan secara langsung juga terhadap DPP misalnya, karena mesti secara langsung ke sana untuk menjemput bola di sana. Ketika sudah sampai di sana ya selesaikan urusan rekomendasi terhadap sesuai dengan apa yang kami sampaikan, berarti secara langsung. Kami tidak mengada-ada apa yang menjadi visi misi dan komitmen terhadap kami, Partai Gerindra begitu. Oke, kalau yang Keholil gimana? Hampir sama. Hampir sama seperti apa? Ya seperti itu. Artinya kalau memang memiliki visi misi terhadap Pamekasan terbaik, termasuk menyampaikan
terhadap guru ngaji dan sebagainya, itu sudah kami anggap untuk meningkatkan kesejahteraan semua. Untuk menjemput bola ke tingkatan yang lebih atas, kami sarankan seperti itu. Kami akan bawa apa yang menjadi visi misi Kiai Holil, tapi alangkah baiknya juga Kiai Holil menembus langsung ke atas pusat, sehingga ketika datang sudah sama dengan apa yang telah kami jaring dan kami tulis sesuai dengan laporan kami ke atas begitu. Kalau yang Pak Rudi gimana dalam kacamata Pak Taufik? Pak Rudi sampai saat ini kan beliau masih PNS kan. Iya. Tetapi sudah berani mendaftar, berarti sudah saya tanya kepada beliau, apa nanti ini masih belum mengundurkan diri? Oh, kalau saya sudah ada rekom jelas saya akan mengundurkan diri. Bagus, sudah yakin mendapat rekom dari beberapa partai, sudah yakin sekali. Karena kalau tidak yakin ngapain saya mendaftar ke partai semua, beberapa partai katanya. Gerindra yang keberapa kurang tahu. Ya baik, terima kasih saya sampaikan. Ya nanti saya sampaikan juga kepada tingkat yang lebih atas DPD Jawa Timur. Begini Pak Rudi, beliau masih PNS dan akan siap mundur kalau sudah direkom oleh partai begitu. Apa yang membedakan karakter dari ketiganya, ketiga calon ini? Oh, ini sudah masalah pribadi masing-masing. Loh, enggak, setidaknya ini kan menjadi salah satu opsional. Ya. Opsional yang kemungkinan rekomnya akan turun kepada tiga ini, Ya, kemungkinan. Ya. kemungkinan. Maka dari itu tentu publik juga perlu tahu apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu pertimbangan dari Partai Gerindra. Salah satunya kan juga akan melihat karakter dari ketiganya. Karakter ketiga. Apa yang menjadi pembeda dari karakter ketiganya itu yang saya lihat sangat layak menjadi seorang pemimpin dengan kepemimpinannya, dengan pengalamannya di bidang masing-masing. Saya pikir dengan karakter tegas, semuanya tegas dan punya prinsip masing-masing. Buktinya beliau-beliau ini berani mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Pamekasan, yang mana mereka kedekatan dengan para tokoh, para ulama juga semuanya sama, memperjuangkan agar beliau-beliau ini terpilih juga di hati masyarakat, sama-sama berjuang. Saya pikir karena kalau terlalu dalam secara pribadi saya kurang paham, karena bergaul dengan secara pribadi belum pernah, tetapi dari ketegasan beliau sebagai seorang pemimpin layak lah. Tiga-tiganya ini sudah cukup layak untuk menjadi. Itu kan kesamaan. Kalau perbedaan dari ketiganya, perbedaan, itu kan kesamaan, sama-sama tegas gitu. Ya. Kalau perbedaannya seperti apa? Ya, saya tidak bisa menilai perbedaan masing-masing. Khawatir nanti ada plus minusnya yang dianggap saya lebih tendensius terhadap salah satu calon sepertinya begitu. Siap. Jadi biarlah menjadi konsumsi pribadi saya sebagai ketua DPC untuk menilai ketiga-tiganya, dan itu menjadi penilaian yang hanya kami sampaikan kepada tingkatan yang lebih atas, tidak bisa buka di muka umum seperti ini. Sangat tendensius nanti. Iya. Oh iya, kemarin kan beberapa waktu yang lalu itu beberapa partai ini berkumpul. Ya. Terutama partai-partai yang menjadi irisan dari Pilpres kayaknya. Ada 5 partai kalau nggak salah berkumpul ya. Ada Gerindra, Demokrat, terus PAN ya. Ada PBB. Terus Golkar, terus satunya PAN juga. Ya, ada 5, dan ini di Pilpres jadi koalisi. Ya. Jadi koalisi Indonesia Maju. Kemarin itu juga kumpul. Itu kumpul seperti apa sih sebenarnya perkumpulan itu? Ya, kami sebenarnya juga mendapat petunjuk juga dari atas, dari tingkatan mulai dari DPP sampai DPP, diupayakan
koalisi Indonesia Maju ini terus sampai ke bawah. Tercipta di Sampai Pamekasan. pilkada kabupaten kota, mulai dari provinsi kabupaten kota, diupayakan itu kalau memungkinkan. Jadi itu opsi yang pertama dan menjadi yang utama begitu maksudnya, kecuali tidak memungkinkan mungkin ada opsi-opsi lain di luar itu begitu. Oh, berarti instruksi di Partai Gerindra Betul, sendiri itu seperti itu. seperti itu. Mungkin sama dengan partai-partai yang menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju seperti itu. Opsi pertama terciptanya koalisi seperti yang ada di Koalisi Indonesia Maju begitu. Dan saat ketemu tentu sering pertemuan dilakukan oleh Ya. beberapa partai. Apa memang itu yang dibicarakan oleh beberapa partai? Benar. Untuk membuat menciptakan, mewujudkan Kim di Pamekasan. Ya sama, ketua-ketua partai ketua-ketua DPC itu menyampaikan ternyata perintahnya atau instruksinya sama demikian. Nah kalau begitu kan ini sudah satu frekuensi dalam menciptakan ataupun menelurkan sebuah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati secara bersama-sama dengan menjaring partai masing-masing. Silahkan untuk menjaring masing-masing. Ketika nanti sudah selesai kita bicarakan lagi tercipta siapa di antara pasangan-pasangan ini ataupun calon-calon bakal calon ini yang kita akan pasangkan begitu yang lebih memungkinkan untuk itu. Terakhir berkumpul kapan kelima partai ini? Saya lupa ya, sudah agak lama juga sebenarnya. Sudah agak lama Ya. juga. Pembicaraan terakhir itu udah mengarah ke calon atau belum? Rata-rata partai ini memiliki ataupun ada yang pendekatan kepada partai masing-masing sudah dibicarakan. Ada beberapa yang memiliki irisan yang sama. Oh ini kalau begini agak repot juga, sama-sama mendaftar juga ternyata ke beberapa. Cuma ada beberapa partai yang tidak ikut didaftarkan atau yang tidak mendaftar ke partai tersebut begitu. Iya. Jadi tinggal nanti terakhir kalau bertemu mungkin kita bicarakan lagi berlima ini. Siapa yang kira-kira mau kita rekom ataupun mau kita berikan rekomendasi ke pusat, bukan rekomendasi permohonan ke pusat bahwa ini di bawah sama calonnya A dan B misalnya. Siapa tahu memang di pusat Bisa ke sana. bisa Bersatu juga. artinya di bawah sudah akan disampaikan bahwa di bawah bersatu koalisi Pamekasan Maju lah katakan. Mungkin di atas akan melihat oh ini sudah sama berarti bisa langsung disetujui mungkin seperti itu. Itu upaya yang dilakukan. Upaya. Upaya yang dilakukan. Ada upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan Koalisi Indonesia Maju tercipta di Pamekasan. Ya selain tadi yang berupaya untuk mencari bakal calon bupati supaya sama, ya tentu kita terus akan menjalin komunikasi saja seperti itu, hanya biasa, baik melalui WhatsApp ataupun bertemu pribadi masing-masing. Tapi nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin kita mengumpul-umpul lagi lah. Siapa tahu sudah mengerucut ke siapa masing-masing partai. Siapa tahu ada yang sudah mendapatkan rekom dari pusat, tapi saya kira pusat pun kelihatannya masih menunggu kita. Siapa ini di bawah yang Rekom itu turun kan ketika udah berpasangan di Pamekasan benar. aja belum berpasang-pasangan ya. betul lah mungkin turun kalau tidak berpasangan. Iya. Makanya masih menunggu kita siapa nanti ini di Pamekasan ini memang agak unik, masih saling menunggu, wait and see siapa yang kira-kira cocok menjadi pasangannya masing-masing begitu. Oke. Tapi ada yang menggaungkan kalau seandainya beneran terwujud Kim di Pamekasan, Ya, kan partai-partai lain ini masih cukup kursinya untuk mengusung juga. iya betul. Tapi ada partai yang kami wawancarai juga itu berharap dan mengupayakan kalau bisa calon tunggal saja. Gimana kalau pendapat dari ketua partai? Saya sebut nama partainya seperti kayak P3, PDI. Ini berharap calon tunggal saja di Pilkada Pamekasan 2024. Dalam kacamatanya Partai Gerindra gimana? Wah sangat setuju sekali itu.
asalkan partai calon tunggalnya itu muncul dari koalisi Pamekasan Maju itu tadi. Oh, Kalau seperti itu sangat setuju kita. Mungkin sudah tidak akan repot lagi untuk menyampaikan ke pusat. Kalau ini sudah calon tunggal kita. oh berarti yang maksud calon tunggal harus dari Oh iya dong. harus dari yang 5 itu maksudnya. Ya diupayakan seperti itu. Karena kita harus tetap memajukan bakal calon. Berarti Partai Harus Gerindra ada. sebenarnya berharap terjadi calon tunggal juga. Sangat berharap biar tidak terjadi mengkooptasi antara selatan, utara dan sebagainya. Lebih adem ayem. Kalau memang kita setuju yang muncul dari Kim disetujui oleh semua pihak. Tapi melihat realita gimana sejauh ini? Itu memungkinkan atau tidak sebenarnya? Agak sulit. Mungkin persentasenya hanya 5%. Jadi lebih banyak 95% itu sudah. Berarti untuk menjadi calon tunggal kemungkinan hanya 5%. Ya, sulit karena Pamekasan partai-partai juga menginginkan partai-partainya masing-masing untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon, terutama kader-kader yang seperti yang besar lah, P3, PKB kan ya. Iya. 95% ini kira-kira sekarang terbagi menjadi berapa kota dan kemungkinan besarnya akan menjadi berapa poros? Yang muncul sebenarnya yang sangat muncul sebenarnya ada 4 kan bakal calon yang siap untuk menjadi bakal calon bupati, ada 4, tapi yang sangat intens baik melakukan turun ke bawah atau mendekati partai-partai yang ada, kelihatannya menjadi 3 poros nantinya. Kayaknya akan menjadi 3 Akan poros. menjadi 3 poros. Ini sama dengan Pilpres berarti kalau menjadi 3 poros. Bisa Pilpres kan jadi. 3 poros kan. Sama. Seberapa yakin akan menjadi 3 poros sejauh ini? Apa maksudnya indikatornya sehingga kemungkinan akan menjadi 3 poros? Dari beberapa bakal calon dan partai politik yang rencana mengusungnya, partai-partai seperti P3, PKB kelihatannya mau mengusung kadernya langsung ya. Di luar itu mungkin partai seperti partai kecil lah, partai yang perolehannya sedikit seperti Koalisi Indonesia Maju. Demokrat pun walaupun mendapatkan 7 kursi sampai saat ini masih belum Masih proses antara 6 dan 7 ya. Antara 6 dan 7 ya. Ya itu. Jadi kami yakin 60% 3 poros. 60% 3 3 poros. poros. Kemungkinan untuk jadi 2 poros besar juga. Besar juga. Oh berarti yang besar kemungkinan 3 atau 2 poros. Ya betul. Kalau yang calon tunggal 5%. Kalau 5% persen, saja. kalau yang 3 poros berarti ya 35%-nya bisa jadi menjadi 2 poros, akan melebur di antara. Ini menurut pendapat saya. Tentu kan partai-partai juga yang melihat kondisi, karena komunikasi antar partai, komunikasi dengan figur dan segala macam itu kan dilakukan oleh partai. Tentu kan partai setidaknya udah mengamati akan terjadi berapa poros. Ya, pengamatan saya tadi lebih kemungkinan terbesar 3 poros. Kemungkinan kedua ya 2 poros. Kalau satu calon tunggal itu tadi ya sangat kecil kemungkinannya. 5% itu. Ya, sangat kecil. Sangat kecil. Oke. Ya, sebelum diakhiri, gimana nih melihat demokrasi di Pamekasan dan harus seperti apa sih sebenarnya? Ya, demokrasi Pamekasan saya kira jangan sampai kebablasan menjadi demokrasi liberal. Karena sekarang sebenarnya demokrasi Pancasila ini yang reformasi, karena ada 2, demokrasi Pancasila Orde Baru, demokrasi Pancasila reformasi. Kalau Orde Baru itu Pancasila yang Orde Baru itu kebebasannya masih tak terbatas, artinya masih dibatasi, masih banyak pengekangan. Sekarang sudah bebas kan.
sudah demokrasi Pancasila, reformasi sudah bebas kita berbicara bebas. Tapi kadang-kadang kebablasan juga, sangat hampir mendekati demokrasi liberal saya katakan. Makanya dalam kesempatan ini mungkin di podcast ini pertama saya punya konsep demokrasi madani begitu. Seperti apa tuh demokrasi madani? Karena ini awal ya, bahasa frase ini awal. Saya memikir konsep ini sangat cocok di Pamekasan untuk kita selalu walaupun berlawanan tetapi kebersamaan tetap harus ada di antara semua elemen. Pamekasan ini sangat memungkinkan adanya demokrasi madani, yaitu dari bahasanya madani, bahasa Arab sebenarnya digabungkan dengan bahasa Yunani tadi, bahasa demokrasi. Kekuasaan tetap ada di tangan rakyat. Demokrasi kan harus ada di tangan rakyat. Tapi madani ini asal kata bahasa Arab yang berarti beradab, berakhlak, dan beretika, sama artinya. Jadi demokrasinya harus beretika gitu. Seperti adat kemaduraan, bukan ketimuran lagi, kemaduraan. Seberapa apakah yang dilihat di Pamekasan belum terwujud hal itu? Atau memang karena tidak dikasih nama saja? Ya sebenarnya nama kan sudah ada, demokrasi, Pancasila, reformasi. Iya. Tapi saya kira saya pikir tidak cocok untuk sebenarnya di Indonesia juga kurang cocok. Yang cocok khususnya di Pamekasan ini adalah yang beretika. Karena kita tidak ingin ketika setelah walaupun sebelum dan setelah kontestasi ada tersekat-sekat antara selatan utara, antara kadang-kadang tokoh A, tokoh B, tokoh C, ini kita buang itu sekali. Berarti sejauh ini belum beretika. Ya masih sebagian melaksanakan, tapi kan sebagian besar masih kadang-kadang saling menjelek-jelekkan. Itu kan tidak beradab, tidak berakhlak antara pendukung pasangan calon A dan pendukung pasangan calon B, calon C, masih baik di medsos maupun di pembicaraan tingkat masyarakat. Bahkan di Pamekasan tidak terjadi demikian, begitu menurut saya. Oke. Itu yang diinginkan. Siap. Ya, itu sahabat KTV, bahwa sebenarnya kalau berbicara soal demokrasi, berbicara soal kebebasan, berbicara soal apa segala macam itu, yang penting kontrolnya sebenarnya ada di diri kita sendiri. Betul. Dalam kacamata saya nih, Iya. dalam kacamata saya. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengontrol apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan, itu masih bisa. Berbeda dengan ketika kita mau mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain harus bicara A, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk bicara B. Setidaknya kita memulai dari diri kita sendiri sehingga semuanya bisa seragam. Nah, itu saja mungkin dari saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.